Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, video kali ini berisi mengenai materi tentang e-commerce. Nah, video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas dari tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami kelompok 17 untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Gregorius Alden Sundalangi dengan NIM 210611040162. Kenalkan, nama saya Muhammad Agung Amato dengan NIM 210611040191. Perkenalkan, nama saya Gabriel Tuyu dengan NIM 210611040159. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce. E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk televisi dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Perkembangan teknologi, khususnya internet, mempengaruhi banyak bidang kehidupan, termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic commerce atau disingkat menjadi e-commerce. E-commerce menurut Laudon dan Laudon adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi business to business dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce yang pertama yaitu ada business to business atau B2B, yaitu jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Contohnya adalah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dan produsen. Yang kedua ada business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C hanya terlibat dalam industri retail. Aktivitas ini termasuk dalam kategori ini jika kita sebelumnya telah membeli sesuatu dari toko online. Yang ketiga ada antar konsumen atau C2C. Apakah kalian pernah menjual barang bekas kepada orang lain yang membutuhkan melalui internet? Kegiatan tersebut termasuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua orang. Yang keempat ada consumer to business atau C2B. Adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Misalnya, desain grafis menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan. Yang kelima ada business to government atau B2A. Adalah model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Contoh B2A adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online. Dan yang terakhir ada consumer to government atau C2A. Adalah jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa. Ya, kali ini saya akan membahas tentang contoh e-commerce. Seperti yang sudah disebutkan bahwa ada 5 kategori e-commerce. Di bawah ini adalah contoh dari masing-masing jenis e-commerce. Yang pertama adalah e-commerce business to business atau B2B. Seperti contoh Electronic City adalah e-commerce yang menjual perlengkapan kantor dari rumah tangga elektronik. Dan juga ada Ralali, selain juga menjual peralatan kantor dan rumah tangga, e-commerce ini juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. Dan juga ada Membis, ada e-commerce yang hampir serupa dengan Ralali, tetapi juga menawarkan layanan seperti housekeeping dan perbaikan dinding. Dan kedua ada business to customer, seperti contoh Gramedia.com adalah e-commerce toko buku online terbesar di Indonesia yang menjual beragam buku bestseller dari sejumlah penerbit ternama, alat tulis, peralatan sekolah dan kantor, hingga mainan anak. Tak hanya itu, Gramedia juga menyediakan alat olahraga dan hobi, alat musik, fashion, dan aksesoris. Dan juga ada Lazada, adalah e-commerce yang menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi.
Seperti juga ada Blibli, hampir serupa dengan e-commerce Lazada, tetapi juga menjual furnitur, perlengkapan anak-anak, dan perlengkapan olahraga. Dan ketiga adalah customer to customer atau C2C, seperti contoh Tokopedia, hampir serupa dengan Shopee, tetapi pembeli juga bisa menemukan barang bekas di sini. Dan juga ada Shopee, adalah salah satu platform terbesar se-Asia yang sudah membuka kantor di berbagai negara. Dan keempat ada customer to business. Seperti contoh freelancer adalah situs web yang memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelancer. Dan juga ada e-stock, adalah website untuk bisnis yang membutuhkan foto, video, dan ilustrasi digital untuk penggunaan komersial. Dan terakhir atau kelima adalah business to public administration atau B2A. Seperti contoh Akela mendukung pemerintah yang menggunakan konsep perangkat lunak sebagai layanan. Oke, baik, selanjutnya yaitu manfaat e-commerce. Nah, perkembangan industri e-commerce di Indonesia sudah sangat pesat dengan banyaknya pebisnis online. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa manfaat dari e-commerce? Berikut beberapa keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan dari e-commerce. Yang pertama itu adalah jangkauan yang luas. Mungkin misalkan teman-teman memiliki toko-toko tradisional, teman-teman hanya bisa mengakses pembeli atau konsumen dari wilayah yang sama di sekitaran tempat toko teman-teman berdiri. Nah, dengan e-commerce dampaknya akan sangat berbeda. Keuntungan pertama dari e-commerce adalah pembeli di seluruh negeri dapat berdagang di toko Anda. Nah, yang kedua itu unlimited hours atau tidak dibatasi oleh waktu. Nah, bisnis di dunia nyata dapat dilakukan 24 jam sehari, tetapi biaya untuk mendukungnya sangat besar. Pembeli dapat mengakses toko dan belanja online, bahkan ketika mereka sedang tidur nyenyak. Manfaat e-commerce tentunya sangat bermanfaat di sini bagi kita semua. Dan yang ketiga, biaya rendah. Biaya pengoperasian instalasi online jauh lebih rendah daripada toko fisik. Paling tidak teman-teman tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa gedung, atau tagihan listrik. Yang keempat, tidak perlu stok barang sendiri. Teman-teman bisa menjadi seorang dropshipper. Metode pemasaran ini memungkinkan teman-teman untuk menjual saat kehabisan stok. Ketika pesanan tiba, cukup transfer ke produsen barang yang diinginkan. Yang kelima, memproses transaksi dan pengiriman dengan mudah dengan tool online. Teman-teman tidak perlu khawatir untuk memproses dan mengirimkan barang. Saat ini, terdapat berbagai layanan pembayaran elektronik yang diproses di internet. Pengiriman juga dapat dilacak secara online. Nah, yang keenam, dapat mempelajari kebiasaan pelanggan. Menjalankan bisnis online tanpa memahami perilaku pelanggan, artinya teman-teman menyia-nyiakan investasi dalam bisnis. Saat ini sudah banyak alat analisis yang dapat digunakan untuk memeriksa data toko online, seperti Google Analytics. Yang ketujuh, yaitu bekerja dari mana saja. Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu manfaat e-commerce adalah selalu dapat diakses. Oleh karena itu, teman-teman dapat menjalankannya dari mana saja dengan perangkat dan koneksi internet yang tepat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan e-commerce di Indonesia. Nah, industri e-commerce berkembang pesat di Indonesia akhir-akhir ini. Faktanya, negara kita adalah salah satu dari 10 negara teratas dengan e-commerce dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pada tahun 2018 saja, e-commerce di Indonesia tumbuh 78%. Dari jumlah tersebut, 17,7% disebabkan oleh pembelian tiket dan reservasi hotel. Selain itu, pembelian pakaian dan sepatu sebesar 11,9%, serta kosmetik dan produk kesehatan sebesar 10%. Dilihat dari statistik ini, situs e-commerce seharusnya sangat berguna baik bagi mereka yang sudah menjalankan bisnis maupun yang baru mulai. Selain itu, e-commerce memiliki banyak keuntungan.